Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami, berikan pengertian yang jelas untuk setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah lewat lidah hamba-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Andai saja belanja tahu. Ayat inti Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amerika Serikat mempunyai tingkat penyakit degeneratif tertinggi dari antara negara manapun. Semakin banyak lemak dan karbohidrat olahan yang dimakan, semakin banyak pula penyakit degeneratif. Fakta ini mengingatkan kita pada sebuah cerita. Tertutup oleh pohon-pohon di tepi jalan di Verdigre, Nebraska, terdapat rumah kayu dengan 3 kamar tempat saya dilahirkan. Rumah tua ini memiliki tempat khusus di hati saya dan juga merupakan legenda sejarah di Knox Country. Kemungkinan berasal dari pertengahan tahun 1880-an. Beberapa tahun lalu, istri sepupu saya, Blanche, mengecat rumah tua ini untuk saya. Namun, harta karun ini ternyata menjadi sebuah pengingat menyedihkan atas dampak buruk diabetes. Dalam beberapa tahun terakhir, Blanche telah sangat menderita karenanya. Pertama, dia diamputasi pada kaki bagian bawahnya. Setiap tahun lebih dari 56.000 amputasi dilakukan pada penderita diabetes. Segera setelah itu dia mulai kehilangan penglihatannya dan harus melepaskan bakat artistiknya dalam mengecat. Setiap tahun sekitar 24.000 orang kehilangan penglihatannya karena diabetes. Sekitar 3 tahun yang lalu, Blanche harus melepaskan kaki bagian bawahnya yang lain. Dia sekarang tinggal di panti jompo. Apa penyebab penyakit mengerikan ini? Masalahnya berkisar pada insulin, hormon pankreas, sejenis pembawa pesan kimia yang memungkinkan glukosa dalam darah untuk masuk ke dalam sel. Agar dapat membuka kunci pintu sel untuk membiarkan glukosa masuk, insulin harus terhubung dengan reseptor ini. Mengapa sel tidak membuka pintu selnya dan membiarkan glukosa masuk ke dalam sel? Kelebihan lemak menurunkan jumlah reseptor insulin dan atau menonaktifkannya, yang menyebabkan pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Setelah bertahun-tahun karena terlalu banyak bekerja dan menyalahgunakannya, pankreas seringkali mengalami kelelahan dan gagal fungsi. Kemudian tubuh tidak memiliki insulin untuk memberitahu sel agar mengambil glukosa. Adakah harapan bagi mereka yang mengidap penyakit ini? Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan orang telah mengalami hasil dramatis dalam pemulihan dari berbagai penyakit degeneratif dengan melakukan perubahan pola hidup sederhana. Program pola hidup seperti New Start dari Institut Kesehatan Weimar menawarkan harapan dalam mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan mengedepankan 8 hukum dasar kesehatan. Nutrition atau nutrisi, exercise atau olahraga, water, air, sunlight, sinar matahari, temperance, pertarakan, air, udara segar, rest, istirahat, dan trust, percaya pada kekuatan ilahi. Andai saja Blanche tahu seberapa baikkah saya membagikan prinsip-prinsip pola hidup ini sehingga orang lain dapat menikmati berkat kesehatan yang baik.
Tuhan Yesus kiranya menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengangkat syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami boleh rasakan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang akan menuntun kami menghidupkan pola hidup yang sehat dan benar. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami juga untuk hari Maranatha. Engkau akan menolong kami hari ini ketika kami akan datang di kaki salib-Mu menyembah Engkau. Biarlah kami fokus untuk menerima berkat-berkat yang Engkau sudah siapkan khusus bagi kami. Hari ini semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada berkat surgawi yang mengiring langkah kehidupan kami. Tantangan demi tantangan juga ada di hadapan kami. Namun ketika kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jalan keluar yang terbaik Tuhan siapkan. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.